Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih adik-adik? Sudah 2 minggu ya Kak Sekar kita nggak ketemu. Kak Sisi. Kak Sekar gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Kalau di rumah ada kakak atau mama atau papa, adik-adik boleh berpasang-pasangan. Tapi kalau adik-adik nggak ada kakak atau nggak ada papa mamanya, adik-adik boleh ikutin gerakan kakak ya. Kita akan angkat satu pujian, kau temanku, ku temanmu. Ayo Kak Sekar. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Oke, adik-adik masih berdiri. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Tuhan, terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Sebentar adik-adik akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan boleh persiapkan hati kami dan Tuhan boleh berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, masih berdiri. Kita akan angkat satu pujian lagi. Yesus pokok. Pakai gerakan ya. Ayo Kak Sekar. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu
Halo adik-adik kelas tanggung dan kelas remaja, Shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mulai perdana belajar firman Tuhan lewat YouTube Sekolah Minggu Peklenteng Agung. Hari ini Kak Arin yang akan membawakan firman dan kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan telah menyertai tidur kami, dan pada hari Minggu pagi ini juga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak, pada pagi hari ini kami adik-adik kelas tanggung dan kelas remaja ingin menyiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menyertai kami dalam mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada hari ini, dan juga kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengaplikasikan apa yang Tuhan katakan kepada kami pada hari ini. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Samuel. Adik-adik boleh dibuka Alkitabnya. Dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Kakak ulangin lagi ya. Dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Kakak akan baca ayat pertama, adik-adik akan baca ayat kedua, dan selanjutnya kita akan berbalasan dengan perikop Samuel terpanggil. Kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20, kakak baca perikopnya, judul perikop dan ayat yang pertama. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel. Katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku,
dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar tetapi juga melakukannya. Oke adik-adik, kita tadi udah baca bareng-bareng tentang Samuel yang tinggal di rumah Imam Eli yang saat itu sedang menjaga bait Tuhan, yang mengurusi bait Allah. Bait Allah kalau adik-adik tahu itu sama dengan gereja kalau pada saat ini. Waktu adik-adik membaca tentang Samuel, sebelumnya kita udah pernah bahas ya, Samuel itu siapa sih? Kenapa Samuel bisa tinggal di bait Allah? Kalau adik-adik masih ingat, Samuel itu punya kedua orang tua. Nama ayahnya adalah Elkanah dan nama ibunya adalah Hana. Nah, ibu dari Samuel ini, Hana, cukup lama menunggu Samuel untuk datang ke dunia. Karena ternyata Hana ini susah sekali untuk hamil. Lalu suatu ketika Hana berdoa kepada Tuhan, dia sujud kepada Tuhan dan dia meminta kepada Tuhan bahwa jika Tuhan memberikan dia seorang anak, dia berjanji, Hana memberikan nazar bahwa anak ini akan diserahkan kepada Tuhan dan akan melayani Tuhan sepanjang hidupnya, seumur hidupnya. Maka Tuhan mendengarkan Hana yang saat itu berdoa dengan sungguh-sungguh dan akhirnya diberikanlah Samuel. Sesuai dengan janjinya, bahkan ketika Samuel masih disusui ibunya, Samuel sudah diserahkan ke rumah Tuhan, ke bait Allah, dan diurus oleh Imam Eli. Pada saat Samuel akhirnya beranjak dewasa, lalu muncullah Tuhan. Di sini adik-adik boleh lihat di ayat yang ke-7, di sini dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi adik-adik bayangin ya, Samuel mungkin masih kecil, seumuran dengan adik-adik kelas remaja, kakak-kakak kelas remaja, belasan tahun gitu ya. Dan waktu itu belum pernah disampaikan firman Tuhan. Samuel bahkan belum pernah dengar, walaupun Samuel saat itu tinggal di bait Allah. Karena kan saat itu yang mengurusi bait Allah adalah Imam Eli dan anak-anaknya. Nah, pada saat Samuel tidur dan mendengar ada suara, di situ Samuel bingung. Karena kan selama ini Imam Eli nggak pernah cerita tentang Tuhan. Bahkan di situ kan zaman itu nggak ada yang namanya sekolah minggu. Jadi pasti adik-adik Samuel anggap ini siapa yang manggil, dan saat itu biasanya yang memanggil Samuel itu adalah Imam Eli. Makanya ketika pada saat ada suara Samuel, Samuel langsung lari ke Imam Eli dan nanya, "Ya Bapak, mengapa Bapak manggil saya?" gitu kan. Dia tanya, "Kenapa?" gitu. Lalu Imam Eli bilang, "Enggak kok, saya nggak manggil kamu, udah kamu tidur lagi aja." Nah, itu terjadi kejadian sampai 3 kali, dan yang ketiga kali akhirnya Imam Eli paham bahwa ternyata Tuhan yang manggil Samuel. Makanya dikasih tahu, "Samuel, kalau suatu kali lagi Tuhan panggil kamu harus bilang, 'Berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengar.'" Nah, di situ Samuel bahkan sama sekali buta, nggak tahu apa-apa tentang Tuhan, dan akhirnya Tuhan menampakkan dirinya melalui penglihatan kepada Samuel. Adik-adik yang mau kita pelajarin hari ini di sini, adik-adik kan kelas 4 sampai kelas 6 SD, kelas 1 sampai mungkin kelas 1 sampai 2 SMA gitu, yang sekarang saat ini mendengarkan cerita firman Tuhan kita. Dan kalau misalnya adik-adik berarti sekarang udah kakak anggap dewasa ya, lebih dewasa dibanding dari kelas TK sama kelas kecil. Dimana ketika papa mama, teman-teman kita, keluarga kita manggil kita udah tahu bahwa itu nama saya. Ketika orang-orang manggil nama itu, saya udah seharusnya jawab iya gitu. Misal anggap kakak nih gitu kan, kakak dipanggil misalnya di rumah, "Aude" gitu. Terus akhirnya harusnya kakak jawab, "Iya mah, iya pak" gitu. Kenapa? Tapi seringkali kakak sendiri mungkin adik-adik ada juga yang responnya cepat, ada juga mungkin yang enggak gitu. Langsung jawab, "Iya pak, iya mah," atau juga justru ada yang kayak pura-pura budak gitu kan. Iya kakak tau lah adik-adik gitu kan, apalagi kalau udah megang handphone, megang sesuatu kesukaan gitu, udah pasti dah pura-pura budak deh, udah gak denger lagi papa mamanya ngomong apa. Nah, pada saat itu harusnya respon kita sebagai anak-anak yang udah
kelas 4 sampai kelas 6 SD, kelas 1 sampai kelas 2 SMA, kita tahu dong respon yang baik adalah menjawab panggilan itu. Itu yang saat ini ingin kita pelajarin adik-adik. Apakah dari yang kecil-kecil dulu deh di rumah, kita mau nggak untuk setiap saat dengerin suara orang lain yang manggil nama kita? Apakah kita tahu itu nama kita dipanggil? Nah, ketika adik-adik sudah tahu bahwa itu nama kita dipanggil, respon hatinya adalah cepat atau lama jawabnya, gitu kan? Nah, saat ini kita mau belajar. Adik-adik pasti punya yang namanya cita-cita. Cita-cita yang adik-adik pengen banget. Mungkin berubah-berubah dari zaman TK. Biasanya anak-anak TK sukanya pengennya jadi presiden, tentara, dokter gitu. Tapi makin dewasa, adik-adik nemuin tuh semua yang adik-adik suka. Misalnya cowok-cowok, kok aku suka banget main futsal sama main bola. Sampai akhirnya kalian bener-bener tiap orang ngajakin sparring futsal, main bola, iya ayo gitu. Walaupun pulang malam, hari Minggu, pulang sekolah Minggu juga diladenin, sampai ikut kejuaraan, ikut lomba dan lain-lain gitu. Walaupun akhirnya ada yang kayak pelajarannya yang di sekolah jadinya ketinggalan karena kalian lebih konsentrasi karena kesukaan kalian, atau justru kalian bisa imbangin. Kakak sih maunya kalian imbangin pendidikan baik, nilainya di sekolah bagus-bagus, tapi hobi kalian sama cita-cita kalian juga ditekunin. Atau kalian juga ada yang tetap pengen jadi dokter gitu kan. Kak, kayaknya dokter susah banget deh kuliahnya, mau kuliah atau mau sekolah. Kalau misalnya ada kuliah SMP, SMA-nya harus IPA ya kak. Iya betul, untuk mencapai sebuah cita-cita itu nggak semudah itu. Nah, itu soal duniawi. Gimana kalau adik-adik soal gerejawi? Waktu adik-adik datang ke sekolah minggu nih, mungkin kalau adik-adik kakak yang kelas 4 sampai 6 SD, sekolah minggu, kalau biasanya kakak tanya sih, angkat tangan langsung semangat. Enggak kak, aku bangun sendiri hari ini. Papa mama aku yang bangunin, aku yang nganter gitu. Jawabannya sama sih sama anak kelas TK, semangat gitu menjawab untuk datang sekolah minggu. Nah, kalau misalnya ditanya, ngapain sih datang sekolah minggu gitu kan, pagi-pagi. Kalau dulu kan kita waktu masih ibadah di gereja ya adik-adik ya, bangun jam 6 pagi mungkin, udah harus sarapan sama mama, mandi, jam 7 udah harus di gereja, dengerin firman Tuhan, sampai jam 9, sampai ngantuk-ngantuk, nguap-nguap kan. Kakak Arin, kakak guru sekolah minggu yang lain lihat tuh, kita lagi ngoceh aja ngomong, adik-adik nguap nih. Enak banget kayaknya ya, kakaknya juga ngantuk adik-adik. Tapi di situ kakak-kakak bisa lihat, oh adik-adik semangat banget nih sekolah minggu. Justru karena kakak-kakaknya ngelihat adik-adik semangat, kita juga jadi semangat ngajarnya untuk cerita bareng tentang firman Tuhan gitu. Nah, ketika adik-adik semangat untuk mau datang sekolah minggu, dengerin firman Tuhan, apalagi kelas remaja gitu kan, harusnya sih udah gak disuruh lagi ya sama papa mama, udah dengan kenyataan hati sendiri, atau mungkin malah jadinya berubah jadi yang namanya habit, kebiasaan. Kak, aku gak bisa deh kalau hari minggu gak sekolah minggu, rasanya ada yang aneh aja gitu, beda. Tapi kebiasaannya kebiasaan baik atau kebiasaan buruk tuh. Ke sekolah minggu karena ya udah biasa, kalau nggak sekolah minggu kayak enak, atau emang pengen sungguh-sungguh pengen tahu, belajar nih kak, pengen tahu deh firman Tuhan hari ini tentang apa. Walaupun sebenarnya kayaknya zaman dulu kakak juga nggak kayak gitu sih, cuma semangat aja datang ke sekolah minggu, ketemu kakak sekolah minggu, ketemu teman-teman, ya kan, ketemu teman-teman, belajar bareng, cerita bareng, diskusi bareng gitu, sampai akhirnya terus pulang bareng-bareng, pulang sekolah minggu jajan bareng lagi. Karena kan selama 1 minggu itu ada yang gak satu sekolah, ada yang satu sekolah juga mungkin mainnya gak bareng-bareng. Nah, ketika di sekolah minggu semuanya ngumpul tuh. Apalagi kakak-kakak kelas remaja. Kalian semua udah belajar yang namanya disuruh pimpin pujian sebelum ibadah mulai. Disuruh pimpin doa. Pulang juga disuruh pimpin doa. Pokoknya kakak Yuli, kakak Agustin, kakak Desti gitu. Kakak Arin juga kadang-kadang juga udah mulai sering ya ngajak kelas remaja. Gak mau yang namanya doa, mimpin doa, harus ada di kelas remaja. Kalau kelas tanggung, kakak Arin juga udah mulai sering ngajarin gitu. Kakak yang doa, tapi berikutnya pulang atau sebelum mulai, adik-adik yang doa. Kakak Arin gak mau kakak yang semua yang doa. Kenapa kakak-kakak sekolah minggu ngajarin? Kenapa sih harus berdoa kak? Gitu. Kenapa sih kak diajarin harus berani mimpin pujian? Kenapa sih kak harus berani yang namanya main alat musik kalau kita punya? Apalagi kalau misalnya adik-adik Natal gitu kan? Ada beberapa kakak-kakak sekolah minggu yang kalau Natal semuanya dimainin untuk peran-perannya. Bisa ikutan drama, ikutan mainin alat musik, nyanyi, nari gitu. Semuanya dilakuin. Dan adik-adik
kakak-kakaknya seneng gitu, adik-adiknya juga seneng ngelakuin itu, kita semua juga seneng ngelihatnya. Karena adik-adik, semua hal yang saat ini adik-adik rasain, kalau adik-adik tahu dan mau belajar nih untuk denger-dengeran, belajar peka bahwa itu semua adalah panggilan Tuhan. Gak mungkin yang namanya kakak Arin, kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain minta adik-adik tanpa alasan. Misalnya, kayaknya waktu ibadah mulai gitu, kita ibadah biasa kan per kelas dipisah, udah mulai dipisah per kelas atau gabungan, yang ini nyanyinya kenceng banget kak suaranya gitu, si A suaranya kenceng banget, dia semangat banget gitu, atau nggak si B, kak dia nggak pernah malu-malu angkat tangan untuk berdoa. Di situ kakak-kakaknya bisa melihat loh adik-adik, siapa yang berani mau untuk dibanding teman-teman yang lain. Di situ juga kita bisa melihat bahwa semua yang Tuhan kasih itu kan namanya talenta ya adik-adik. Setiap orang talentanya beda-beda. Atau kak, aku nggak bisa yang namanya ngomong depan umum. Aku juga nggak punya suara bagus. Aku juga nggak bisa yang namanya main alat musik. Tapi tidak semua hal panggilan Tuhan itu hanya berhubungan dengan hal-hal sifat gerejawi. Yang tadi Kak Karin bilang di awal, kalau kamu bisa main bola, ya manfaatin. Harus latihan terus, ikut kejuaraan. Tapi jangan lupa kalau misalnya ada hal-hal yang kayak, kak aku gak bisa sekolah minggu deh, aku lombanya soalnya tiap hari minggu jam 7 pagi sama kayak ibadah sekolah minggu. Dan itu lombanya 1 bulan gitu, 4 kali berturut-turut. Adik-adik tahu yang namanya Messi, pemain bola Messi? Yang kakak sih gak tahu ya, gak ngikutin pemain bola terlalu banyak gitu. Yang kakak tahu adalah dia termasuk salah satu anak Tuhan. Setiap Messi mencetak gol, yang dilakuin pertama adalah dia doa. Dia doa, dia berlutut, dan dia doa di hadapan seluruh orang yang ada di stadion saat itu. Dan ya dia berdoa, ngatupin tangan, hadap ke atas, dan bilang kayak say thank you Lord. Bahkan even waktu itu ada pertandingan hari Minggu, dia berani untuk bilang sama pelatihnya, saya nggak mau ikut pertandingan hari Minggu. Terus kenapa? Itu harinya Tuhan. Tuhan gak pernah satupun ngelewatin berkatnya, anugerahnya yang dia kasih sama saya. Kenapa saya cuma ada 1 hari dalam 7 hari, hanya 1 hari yang khusus dibuat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kenapa harus saya lewatin? Kenapa harus saya sia-siakan gitu? Dan akhirnya ya udah, setiap ada pertandingan hari Minggu Messi gak pernah ikut. Itu hal-hal yang menurut orang lain kayaknya ngapain sih lo, aneh banget deh. Ingat ya, Kak Karin gak pernah bilang sebelumnya, di kelas remaja sering, di kelas tanggung dikit-dikit deh. Kita anak-anak Tuhan emang beda. Harus paling peka yang namanya dengerin suara Tuhan. Harus yang namanya mau nih adik-adik belajar beda sama yang lain. Ketika Tuhan memberikan kita talenta, memberikan kita kemampuan, hobi saya di sini kak, kembangin. Ingat semuanya itu dari Tuhan dan harus dikembalikan ke Tuhan. Mungkin adik-adik gak ngelakuinnya atas nama gerejawi, mungkin duniawi, lomba gambar dan lain-lain gak pernah namanya gambar Tuhan Yesus dan lain-lain. Enggak, Tuhan juga mungkin gak pernah minta. Tapi yang Tuhan minta adalah adik-adik harus sadar semuanya pemberian adalah Tuhan. Jadi sebelum kalian ikut lomba, ikut ngejar mimpi cita-cita kalian, jangan lupa harus berdoa dulu sama Tuhan. Kalian harus tahu ini dari Tuhan bukan ya? Apakah Tuhan senang saya ngelakuin ini? Ketika adik-adik udah belajar untuk tahu bahwa ini dari Tuhan, bahwa adik-adik senang ngelakuin ini dan Tuhan juga senang ngelakuin ini, di situ yang namanya bahwa adik-adik udah belajar untuk bisa denger-dengeran apa kata Tuhan. Salah satu yang bisa membuat adik-adik bisa terus denger-dengeran sama Tuhan adalah berdoa. Seberapa sering adik-adik berdoa dalam 1 hari? Bangun tidur, sebelum makan, sebelum pergi-pergi, sampai di tempat tujuan, atau cuma bangun tidur aja, atau kak, aduh kak, sekelibetan aja deh kalau ingat gitu kan. Jangan ya adik-adik, Tuhan gak pernah lupa ngasih nafas buat adik-adik tiap bangun pagi. Masa kamu lupa sih? Nggak nyampe deh doa 1 menit, kakak percaya, cuma 30 detik. Tuhan terima kasih kalau Tuhan bangunkan aku hari ini, berkati aku hari ini, amin. Gak ada 1 menit. Ya kan, biasanya kalau doanya kayak gitu, cepet-cepet aja. Tapi kalau biasanya kalian ada berdoa sama keluarga, sama papa mama, sama adik-adik, wah itu kakak acungin jempol. Lanjutin ya, lanjutin terus. Nah, Samuel nggak kenal Tuhan, tiba-tiba dapat suara. Ditanya sama Imam Eli, udah yang penting kamu jawab. Dia nurut nggak? Nurut. Tahu
Tuhan aja enggak. Terus Tuhan aja udah berani di umur Samuel yang semuda itu berani mengungkapkan apa keinginan Tuhan. Adik-adik siap nggak untuk mendengarkan kata-kata Tuhan? Apa sih Tuhan inginkan untuk hidup adik-adik kelas tanggung dan kelas remaja? Apalagi dalam kondisi kayak gini adik-adik, kakak tahu ada beberapa adik-adik yang mungkin masuk ke SMP-nya nggak sesuai sama apa yang kalian inginin. Kak, aku sebenarnya mau di sini, tapi karena ada perubahan peraturan dari pemerintah, aku nggak bisa. Kak, nilai-nilai aku merosot deh, apalagi sekarang belajar harus online. Aku rumah nggak punya wifi, internetnya juga terbatas, belajar susah banget, PR banyak banget kak, aku capek harus depan laptop terus, dan lain sebagainya. Kakak ngerti, kakak juga kalau pergi kerja ke kantor itu juga capek adik-adik. Dan kita takut ya kalau keluar-keluar, adik-adik masih mending bisa di rumah. Kakak juga maunya di rumah aja, tapi kakak harus pergi keluar kerja ke kantor, mau nggak mau. Nah, mamah kakak kan guru ya, kalau adik-adik tahu. Jadi waktu adik-adik sebagai murid belajar dari laptop capek tau, ngantuk dan lain-lain. Asal adik-adik tahu, guru-guru adik-adik itu juga mereka capek loh adik-adik. Bangun pagi, ngomong terus dari pagi sampai siang. Adik-adik habis siang udah tidur. Guru-gurunya enggak tahu, mereka harus evaluasi dulu, ngelihat nilai adik-adik yang adik-adik kumpulin lewat internet, lewat email kan, harus kirim email, kirim WhatsApp, wah banyak deh kak pokoknya PR-nya. Iya sama, adik-adik kasih PR banyak, yang meriksa juga banyak. Intinya adalah dalam situasi kayak gini, untuk mau belajar taat dan denger-dengeran tuh kayaknya susah banget ya adik-adik. Tapi kita harus belajar. Tuhan mau saat ini kita belajar untuk hal itu, dan sampai saat ini adik-adik sehat kan? Puji Tuhan semua sehat. Nah saat ini kakak kangen banget sama kalian. Guru-guru sekolah minggu yang lain, kakak-kakak sekolah minggu juga kangen banget sama kalian. Kalian juga pasti pengen deh main ke gereja gitu kan. Gak usah sekolah minggu deh kak, main aja main bola. Iya kita juga pengen ngeliat kalian main bola aja udah cukup gitu. Yang penting kalian sehat dulu. Jangan lupa belajar terus, dengerin kata-kata orang tua, ngomong apa. Kalau gak boleh main keluar, jangan main keluar. Tapi situasi kayak gini, walaupun kalian belajarnya sulit, gak boleh hentiin yang namanya keinginan kalian, cita-cita kalian, apalagi pelayanan kalian sama Tuhan. Walaupun kalian cuma doa rutin terus ngomong sama Tuhan, itu juga pelayanan loh adik-adik. Ingat ya, doa itu adalah nafas dari orang Kristen. Kalau kalian percaya sama Tuhan, kalian harus doa. Karena doa itu kan kita caranya ngomong sama Tuhan. Gimana Tuhan mau tahu apa yang ingin adik-adik sampaikan kalau adik-adik gak ngomong. Nah, inti dari semua firman Tuhan hari ini adalah ketika Samuel yang belum kenal Tuhan mau menjawab Tuhan langsung, mau mengikuti kata-kata Tuhan yang akhirnya berikutnya Samuel diberkati dan diutus menjadi nabinya Tuhan, apa adik-adik mau ikut Tuhan yang udah kenal Tuhan Yesus dari bayi, dari lahir gitu, udah dibaptis, datang sekolah minggu dari TK sampai sekarang, sampai bosen kali ngeliatin kakak-kakaknya terus. Mau nggak kenal Tuhan lebih dekat lagi sama kayak Samuel? Mau nggak sih ketika Tuhan bilang belajar yang rajin, bahkan dalam kondisi kayak gini, capek banget, tapi harus. Mau nggak kalian berdoa aja? Tadi kakak bilang nggak minta 2 menit, nggak minta 3 menit, 1 menit aja. Tapi ingat Tuhan terus setiap kalian ngelakuin sesuatu. Mau nggak kalian pasang telinga kalian untuk denger-dengerin kata papa mama? Kesehatan kalian itu yang nomor 1 loh adik-adik, untuk papa mama kalian. Yang penting kalian sehat, masih sekolah terus, masih semangat terus, itu kebahagiaan papa mama. Kebahagiaan papa mama adalah kebahagiaan Tuhan adik-adik. Jadi kalian gak boleh namanya patah semangat. Belajar terus denger-dengeran walaupun dalam kondisi sulit kayak gini. Kakak Arin harap, kita semua berharap adik-adik boleh berdoa. Kakak titip doa deh. Terus setiap adik-adik berdoa supaya negeri ini, dunia ini boleh Tuhan pulihkan. Walaupun gak langsung sekejap, tapi sedikit demi sedikit. Setiap orang yang lagi sakit boleh sembuh. Setiap orang yang kelelahan boleh Tuhan kuatkan. Untuk adik-adik yang masih sekolah dari rumah, yang bosen banget, bisa Tuhan kasih hiburan, apapun itu. Biar hari ini firman Tuhan tentang Samuel yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan, bisa adik-adik lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini boleh tertanam di hati adik-adik. Dan terima kasih adik-adik sudah mau menyetel video YouTube, sudah mau belajar sekolah minggu bersama lagi. Walaupun kita harus hanya lewat layar ya, jauh-jauhan, gak harus langsung. Kalau langsung mungkin Kak Arin bisa ngoceh kali ya.
Kalau kalian lihat muap gitu kan, nontonnya sambil tiduran, bisa Kak Karin plototin tuh yang ngantuk-ngantuk. Atau kakak sosok panggil-panggil, ayo baca. Sekarang nggak bisa, lagi nggak bisa. Kakak nggak sabar nunggu semuanya kembali lagi dan bisa ketemu adik-adik secara langsung. Oke, kita boleh tutup Alkitabnya. Oh ya, Kak Karin mau kasih satu tugas buat adik-adik. Ini boleh adik-adik kirim ya. Tolong banget kirim ke Kakak Arin. Nanti di bawah sini akan Kak Karin kirim nomor handphone Kak Karin, WhatsApp Kakak. Save nomor handphone Kakak, kirim WhatsApp-nya, kirim ke WhatsApp-nya. Itu adik-adik tulis dalam satu bentuk kertas ya Kakak maunya kertas, ditulis. Apa sih cita-cita adik-adik sampai detik ini? Apa cita-cita kalian yang kalian pengen banget gapai, yang pengen banget kalian lakuin, dan alasannya kenapa? Yang pertama, apa cita-cita kalian, alasannya kenapa, dan yang ketiga, apa yang sudah kalian perbuat sampai detik ini untuk bisa gapai cita-cita itu? Bisa? Gampang. Kakak pengen tahu, waktu kalian pengen sesuatu, kalian ngandalin Tuhan gak sih? Nanya dulu gak sama Tuhan? Bisa ya, gampang ya. Untuk seluruh kelas tanggung dan kelas remaja. Tapi Kak Karin gak mau ini, yang kelas remaja jawabannya sama kelas tanggung. Iya, ada Kak. Berdoa. Udah, gitu doang. Gak mau Kakak. Kelas remaja harus beda sama kelas tanggung. Kirim ke WhatsApp Kak Karin, kertasnya ditulis tulisan tangan yang rapi, jangan kayak ceker ayam. Difoto, kirim ke Kak Karin. Kak Karin mau baca, Kak Karin mau tahu seberapa banyak sih yang nonton, seberapa banyak sih yang lihat, oke? Nah, minggu depannya, untuk guru berikutnya yang akan mengajar kelas tanggung kelas remaja, akan Kakak kasih tahu bahwa Kak Karin ada kasih PR. Oke adik-adik? Selesai firman Tuhan hari ini, Kak Karin mau ajak adik-adik untuk berdoa menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada kami, sehingga adik-adik kelas tanggung dan kelas remaja boleh mendengarkan dengan baik, boleh mengerti dan memahami bahwa dalam masa muda Samuel ketika masih umuran kelas tanggung dan kelas remaja telah mendapatkan panggilan Tuhan. Ketika Samuel dipanggil Tuhan, Samuel mau Tuhan untuk langsung menjawab. Samuel mau untuk mendengarkan firman Tuhan, mau untuk mendengarkan perintah Tuhan. Bapak ajari adik-adik kelas tanggung dan kelas remaja untuk boleh lebih peka lagi dengan suara Tuhan, boleh mengandalkan Tuhan lagi dalam kehidupan mereka. Terlebih lagi Tuhan dalam masa-masa pandemi COVID ini, adik-adik kelas tanggung dan kelas remaja boleh untuk taat akan kedua orang tua mereka, sehingga mereka boleh terus sehat, terus rajin belajar di sekolah juga, bahkan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari, dan berdoa Tuhan, berbicara kepada Tuhan secara langsung. Ajari adik-adik kelas tanggung dan kelas remaja untuk selalu boleh dekat kepada Tuhan, dan Tuhan boleh menyertai adik-adik kami. Inilah doa kami yang dari sempurna Bapa, berkati kami dalam 1 minggu ke depan, supaya semuanya Tuhan boleh berkati dan Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik kelas tanggung kelas remaja, Kak Karin senang sekali bisa bercerita langsung dengan adik-adik. Biarlah firman Tuhan kali ini bisa melekat di hati adik-adik, dan adik-adik boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar firman Tuhan dari mulai kelas TK, kecil, tanggung, dan remaja. Sekarang kakak dan Kak Sekar mau memberikan pesan kepada adik-adik. Di masa pandemi ini, kalau adik-adik mau keluar rumah, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Dan yang terpenting adalah jaga kesehatan. Nah, kita akan menutup ibadah kita, tapi jangan lupa ya Kak Sekar, 2 minggu lagi kita baru ketemu lagi. Adik-adik jangan lupa subscribe channel kita, di like, terus di share ke teman-teman semuanya. Sekarang kakak ajak teman-teman dan adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Ayo Kak Sekar.